Kenaikan biaya operasional pendidikan memang tidak bisa dihindari, namun apabila solusinya adalah menaikkan biaya kuliah, pasti mendapat sorotan publik. Gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah akhir-akhir ini mengonfirmasi hal tersebut. Demo itu dipicu kenaikan pungutan uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP. Di sisi lain, pemerintah diwajibkan memenuhi amanat anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN. Idealnya, anggaran ini dikelola efektif dan efisien agar pendidikan bisa berkualitas serta terjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda pada Jumat 17 Mei 2024 di Jakarta menyebut, Indonesia telah menerapkan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan yang tahun ini besarannya mencapai 665 triliun rupiah. Dengan kenaikan UKT yang mendadak, kenaikannya yang diberlakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, beberapa catatan yang menjadi concern dari Komisi 10 adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak boleh lepas tangan. Kita minta untuk direvisi terkait dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang di dalamnya terkait dengan pengaturan standar pembiayaan. Nah, karena itu Komisi 10 membentuk panja, namanya Panja Pembiayaan Pendidikan, sebagai respon cepat dari protes dari stakeholder pendidikan, terutama teman-teman mahasiswa yang merasa betul-betul dirugikan terkait dengan kenaikan UKT di berbagai kampus negeri kita di seluruh Indonesia. Panja Biaya Pendidikan akan memanggil berbagai pemangku kepentingan pengelola anggaran pendidikan, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Diharapkan dari pertemuan tersebut diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia kian hari kian mahal. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matriaji, menyebut pemerintah harus mengembalikan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai public good dan menolak segala bentuk komersialisasi di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pendidikan tinggi harus menjadi public good dan bukan kebutuhan tersier karena pendidikan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh warga negara yang harus dipenuhi. Pada 15 Mei 2024, Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Cici Sri Cahyandari menyatakan penerapan UKT atau IP menjadi wujud gotong royong masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi. Cici mengatakan anggaran pendidikan tinggi untuk mendukung biaya operasional pendidikan setiap mahasiswa PTN bahkan untuk mencapai standar minimal belum memadai. Dia menyebutkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN baru bisa membiayai sekitar 30% dari kebutuhan. Padahal perguruan tinggi negeri membutuhkan dukungan peningkatan kualitas untuk menuju universitas berkelas dunia.